kenapa diciptakan atau dibuat jam kebahagiaan? Yang keduanya adalah, apakah jam kebahagiaan bisa membuat orang tidak gampang emosi? Setiap detik, setiap menit yang berlalu itu adalah hidup kita. Dan setiap menit, setiap detik yang berlalu itu tidak akan terulang kembali. Maka Wang China sering mengingatkan kepada kita, Sobat Maigen, hidup itu hanya sekali. Hidup itu menjadi berarti, menjadi bermakna karena dia hanya sekali di dunia ini. Dan waktu yang sudah berlalu tidak bisa diubah lagi. Harusnya waktu yang kita bayar, waktu yang kita lewati, setiap detik, setiap menit yang kita lalui itu harus sama dengan kebahagiaan. Gak sepadan. Kalau kita membuang hidup kita membayar hidup kita, tapi yang kita dapat adalah penderitaan. Nah, jadi kalau kita bisa memanfaatkan jam kebahagiaan ini dengan baik, betul, pertanyaan nomor kedua ini betul, bisa membuat kita tidak gampang emosi. Bukan memakai jam ini menjadi jimat, nggak jadi emosi, bukan. Tapi dia akan membantu kita. Halo Sobat Maigen, selamat datang di Inspirasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah Sobat Maigen sampaikan. Ya, sebelumnya mungkin Sobat Maigen kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan dan ditanyakan, jangan lupa disampaikan di QR Code ataupun di kolom komentar di bawah. Dan nanti kalau ada kesempatan kita akan bahas bersama semua pertanyaan yang sudah Sobat Maigen sampaikan. Baik, pada kali ini saya akan membahas satu pertanyaan yang sudah disampaikan Sobat Maigen, yaitu kenapa diciptakan atau dibuat jam kebahagiaan? Ini ada dua pertanyaan ya. Ini yang pertamanya. Yang keduanya adalah, apakah jam kebahagiaan bisa membuat orang tidak gampang emosi? Oke, ini pertama kali ya saya membahas topik tentang jam kebahagiaan. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu jam kebahagiaan. Nah, di sini ada satu buku dari Taiwan, ini versi Inggris. Nah, ini adalah buku yang membahas tentang jam kebahagiaan. Ya, lalu kita bisa melihat juga, ini disebut dengan jam kebahagiaan. Yang membedakan dengan jam pada umumnya adalah isi di dalamnya. Kalau jam pada umumnya itu berisi angka 1, 2, sampai 12. Nah, di sini angka 1 sampai 12-nya diubah. Ya, diubah menjadi dalam bahasa Mandarin ada kuai le huan xi xiao sha kai xin xin ning xi wang ru yi guang ming xin xin zhi zai man zhu xing fu. Nah, kalau di Indonesia kan ada gembira, sukacita, leluasa, ceria, hening, penuh harapan, sukses, cemerlang, penuh percaya diri, ya, leluasa, puas, dan bahagia. Ini adalah arti dari 12 jam kebahagiaan. Jadi yang berubah, ya ini supaya saya pakai ya, ini berubah isi di dalamnya. Tapi ya menit, waktu, jarum panjang, jarum kecil, ini semuanya sama. Hanya di dalamnya berubah. Oke, nah ini sekilas dulu, ini perkenalan apa yang maksud dengan jam kebahagiaan. Nanti untuk menjelaskan fungsinya, akan saya lanjutkan penjelasan di bawah nanti. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang kita lihat dulu, ya kenapa? Sesuai dengan pertanyaan Sobat Maigen, kenapa dibuat jam kebahagiaan? Ya, kita tahu setelah sejarah jam, dulu sebelum ada jam, orang itu melihat waktu dengan melihat bayangan. Ya, matahari, sinar, ada bayangannya. Nah, itu dijadikan tolak ukur jam. Muncul jam pasir. Nah, dari jam pasir akhirnya dibuat ke jam yang digital. Ya, sampai sekarang udah ada smart jam. Ya, jadi jam yang sudah pintar, yang sudah terkonek ke internet, ke wifi, ke bluetooth, dan segala macamnya. Nah, jadi di semua perubahan revolusi jam ini, ya, channel kita hebat sekali. Ya, membawa jam ya, dalam kehidupan sehari-hari kita. Membawa, kalau kita bisa lihat, setiap kata-kata, 12 kata yang ada di jam itu, semuanya positif. Gembira, sukacita, leluasa, sampai ke bahagia. Itu setiap kata-katanya adalah penuh dengan kebahagiaan.
Berarti selama ini kalau kita melihat jam hanya lihat 1, 2, 3, 4 yang hanya menunjukkan waktu, oh ini sekarang lagi jam 4, sekarang lagi jam berapa, sekarang lagi jam berapa. Selangkah lebih maju, Gender mengajarkan kepada kita tidak hanya pada jamnya saja, tidak menunjukkan oh ini jam berapa, ini pukul berapa, ini waktunya berapa. Tapi sebenarnya di setiap waktu, di setiap saat, kita bisa memunculkan aura positif. Kita bisa memancarkan aura positif. Ya, misalnya di jam sekarang, wah ini adalah jam yang kaisin ceria. Nah, seharusnya di jam ini kita penuh dengan aura ceria, penuh dengan hati yang ceria. Nah, ini adalah fungsi dari jam kebahagiaan. Jadi setiap waktu, setiap menit, setiap detik kita mendapatkan kebahagiaan. Kenapa harus di waktu? Kenapa harus di detik? Ini yang menjadi pertanyaannya. Nah, Sobat Maigen, kita kupas sedikit ya. Setiap manusia ya hidup di dunia ini, kita hitung dengan waktu. Misalnya ya, contoh, kakek Jose hidupnya berapa tahun? Oh, kakek Jose hidupnya 70-an tahun, sekarang sudah meninggal dunia. Berarti usia kakek Jose di dunia ini dihitung dengan satuan waktu. Satuan waktu yang biasa kita pakai adalah tahun. Dan di dalam tahun itu ada bulan. 1 tahun 12 bulan. Di dalam bulan itu ada minggu. 1 bulan 4 minggu. Dan di dalam minggu ada hari. 1 minggu 7 hari. Dan di dalam hari itu ada jam. Dan di dalam jam ada menit. Dan di dalam menit ada detik. Jadi kalau boleh kita kecilkan, hidup kita sebagai seorang manusia itu dihitung dari setiap detik dan setiap menit yang berlalu. Setiap detik, setiap menit yang berlalu itu adalah hidup kita. Dan setiap menit, setiap detik yang berlalu itu tidak akan terulang kembali. Maka Wang Chen sering mengingatkan kepada kita, Sobat Maigen, hidup itu hanya sekali. Ya, hidup itu menjadi berarti, menjadi bermakna karena dia hanya sekali di dunia ini. Dan waktu yang sudah berlalu tidak bisa diubah lagi. Dan selangkah lebih maju kita memahami, tanpa kita sadari, apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita bayar dengan waktu kita loh. Hari ini kita berbicara, kita bayar dengan waktu kita. Hari ini kita ketemu orang 1 jam, 2 jam. Itu kita bayar dengan waktu kita 1 jam, 2 jam. Hari ini kita makan, kita bayar dengan waktu kita. Kita sikat gigi, kita tidur. Itu semua kita bayar dengan waktu kita. Setiap detik, setiap menit itu berlalu. Tanpa kita sadari, Sobat Maigen, kadang waktu yang kita bayar itu tidak mendatangkan efek yang setara, yang sepadan buat diri kita. Banyak orang di dunia ini membayar hidupnya, membayar waktunya dengan penderitaan, dengan kesakitan, dengan amarah, dengan kecewa, dengan sakit hati, dengan putus asa. Sobat Maigen, sebenarnya ini nggak sepadan. Nah, inilah yang ingin disampaikan di jam kebahagiaan ini. Harusnya waktu yang kita bayar, waktu yang kita lewati, setiap detik, setiap menit yang kita lalui, itu harus sama dengan kebahagiaan, happy. Atau kalau mau dikaitkan dengan 12 kata di sini, harus penuh dengan aura yang positif ini. Ya, waktu yang kita bayar, waktu yang kita lewati harus sama dengan gembira, sukacita, bahagia, penuh percaya diri, kesuksesan. Ini adalah waktu yang kita bayar baru setara. Dengan demikian, hidup kita yang merupakan anugerah dari semesta, anugerah dari Laumu, anugerah dari Tuhan, baru tak disia-siakan. Gampangnya begini, saya beli apel. Ya, kalau di pasaran harganya berapa? Ya oke lah, satu apel kita anggap aja lah ya, anggap aja 25.000 satu. Itu udah mahal banget. Kita anggap aja 25.000 satu. Masa kita hanya beli satu apel, kita bayar dengan sekilo emas? Kan itu nggak setara namanya. Ya, namanya kita menyia-nyiakan. Harusnya 1 kilo emas itu bisa membeli banyak hal yang kita butuhkan di dunia ini. Nah ini kita hitung dengan materi. Tapi kalau hitung dengan nyawa kita, hidup kita itu berarti setiap detik, setiap menitnya.
Karena hidup kita itu berarti setiap detik dan setiap menitnya, maka waktu yang kita lalui, waktu yang kita bayar untuk menjalankan kehidupan ini, harusnya mendatangkan hal-hal yang positif di dalam diri kita. Harusnya mendatangkan kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan di dalam hidup kita. Dengan demikian, barulah kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Sobat Maigen, nggak sepadan. Kalau kita membuang hidup kita membayar hidup kita, tapi yang kita dapat adalah penderitaan. Yang kita dapat adalah kesedihan. Yang kita dapat adalah duka. Ya, memang hidup di dunia ini nggak mungkin ya tidak ada dukanya. Tak mungkin tidak ada malapetakannya. Tidak mungkin tidak ada sedihnya. Tak mungkin tidak ada amarahnya. Semua itu ada. Tapi bukan berarti kita terlena di dalam kesedihan. Bukan berarti kita terlena di dalam amarah kita. Bukan berarti kita terlena di dalam kebencian kita. Disinilah Buddha Maitreya ingin mengajarkan kepada kita, masalah yang berlalu, biarkanlah berlalu. Kita kembali lagi kepada hati kita yang paling bahagia. Hati kita yang paling gembira dan sukacita. Karena itu adalah sifat asali kita. Nah, jadi melalui jam kebahagiaan ini, ya kita diingatkan kembali. Waktu adalah kebahagiaan. Nah, jadi saya rumuskan kan, hidup adalah waktu. Atau waktu adalah hidup. Oke? Jadi hidup sama dengan kebahagiaan. Yang kita kejar dalam hidup kita adalah mendapatkan kebahagiaan. Dengan demikian, hidup kita di dunia ini tidak menjadi sia-sia. Waktu yang kita buang untuk hidup kita ini tidak akan menjadi sia-sia. Karena mendatangkan kebahagiaan buat diri kita. Dan selangkah lebih maju, mendatangkan kebahagiaan untuk keluarga kita. Selangkah lebih maju lagi, mendatangkan kebahagiaan untuk teman-teman dan sanak famili kita. Selangkah lebih maju lagi, mendatangkan kebahagiaan untuk wadah ketuhanan, untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Inilah makna hidup kita. Inilah nilai hidup kita. Maka nilai hidup kita menjadi berarti. Saya jadi ingat satu pepatah yang sangat klise sekali. Yang mengatakan, jika Anda menangis, maka Anda akan menangis sendiri. Tapi kalau Anda tertawa, bahagia, maka seluruh dunia akan tertawa berbahagia bersamamu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan di dunia ini apa sih, Sobat Maigen? Kebahagiaan. Kenapa? Karena sifat bahagia, gembira, dan sukacita itu adalah watak sejati kita. Sifat asali kita. Pada prinsipnya semua manusia mencari kebahagiaan. Oke? Nah, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Ini masih berkaitan. Apakah jam kebahagiaan bisa membuat orang tidak gampang emosi? Ya, tadi di depan saya sudah menjelaskan bahwa jam kebahagiaan itu memberitahukan kita, mengingatkan kita. Ya, seperti kalau kita jalan di jalan tol, itu ada rambu-rambunya. Ya, nanti misalnya mau ke Bandung nih, ambil yang sebelah kanan. Jangan ambil kiri. Kalau kiri ke Bogor, nggak nyampe ke Bandung. Sampai ke Bandung harus muter. Jadi ada rambu-rambu yang mengingatkan kita. Ya, habis ini ambil kanan ya. Oh, habis ini keluar tol ya. Oh, habis ini masuk tol ya. Hari ini terus aja dulu. Nanti lewatin beberapa dulu. Nah, itu adalah rambu-rambu mengingatkan kita. Sama halnya dengan jam kebahagiaan ini. Jam kebahagiaan fungsi paling utama adalah mengingatkan diri kita. Waktu kita melihat jam, tidak hanya melihat jam saja, oh sekarang jam 4-an. Tapi di dalam jam kebahagiaan juga ada tulisannya, oh sekarang adalah waktunya ceria. Nah, jadi mengingatkan kepada kita, sekarang gue lagi ceria nggak ya? Sekarang gue lagi penuh beban nggak ya? Sekarang gue penuh dengan penderitaan nggak ya? Sekarang saya penuh dengan kegelisahan nggak ya? Kalau ada, mari kita ubah mood hati kita. Ini namanya kehidupan mental dan spiritual. Jadi selangkah lebih dalam, makna jam ini sangat dalam, Sobat Maigen. Tidak hanya memberikan petunjuk, tapi juga membantu kita untuk meningkatkan, membuat kehidupan mental dan spiritual kita semakin berkembang, semakin besar, semakin banyak. Jadi, meminjam jam ini, sekarang saatnya untuk ceria. Ya, saya berusaha untuk merubah mood hati saya. Mungkin sekarang saya lagi stres. Oke, saya lepaskan sebentar. Oke, saya redakan dulu diri saya tenangkan dulu diri saya tarik nafas dulu, saya minum sebentar, saya lihat keluar sebentar, saya tarik nafas dulu. Oke, saya kembalikan hati saya yang ceria.
Saya ceria lagi menghadapi hidup. Saya ceria lagi menghadapi masalah. Saya ceria lagi menghadapi orang. Sobat Magen, ini adalah kualitas seorang pembina yang memiliki kehidupan mental dan spiritual. Nah, jadi selalu mendatangkan aura yang positif, mendatangkan aura yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita. Nah, ini adalah fungsi utama dari jam kebahagiaan. Lalu, apakah karena fungsi ini begitu saya pakai jam kebahagiaan, maka otomatis emosi saya hilang? Enggak, bukan gitu ceritanya. Jadi kalau kita gara-gara pakai jam kebahagiaan emosi kita hilang, ya saya bisa sebut itu tahayul. Ya, tidak seperti itu cara kerjanya. Karena kita pahami dulu, emosi itu berasal dalam diri kita, dari hati kita, dari cara berpikir kita, dari pola pandang kita. Itu kalau mendatangkan sesuatu membuat kita tidak sesuai, membuat kita merasa terusik dan segala macam, bisa muncul emosi. Ada marah, ada benci, ada iri, tidak puas dan segala macam. Itu adalah emosi. Saat kita kehilangan seseorang, kita bisa sedih. Itu emosi. Itu muncul di dalam diri kita. Jadi ini bukan seperti jimat yang ditempelkan, tip hilang. Enggak seperti itu. Kalau seperti ini tahayul. Ya. Tapi yang kita ingatkan adalah ini menjadi pengingat kita. Karena hidup seorang manusia tidak bisa lepas dari waktu. Seperti yang masih jelaskan dari depan. Satuan hidup kita dihitung dengan waktu. Pasti setiap hari, setiap detik, setiap menit kita berurusan dengan waktu. Nah, jadi di sini saya mengingatkan kepada kita, selain berurusan dengan waktu, maka kita ubah waktu itu menjadi sesuatu yang positif, menjadi sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita di dalam hidup kita. Nah, jadi kalau kita bisa memanfaatkan jam kebahagiaan ini dengan baik, betul, pertanyaan nomor kedua ini betul, bisa membuat kita tidak gampang emosi. Bukan memakai jam ini menjadi jimat, nggak jadi emosi. Bukan, tapi dia akan membantu kita. Waktu kita lagi emosi lihat jam, ini mengingatkan kepada kita. Ingat ya. Nah, ingat ya, watak sejati kita tuh gembira, bahagia, sukacita. Ingat ya, sekarang itu lagi jamnya penuh dengan harapan. Ingat ya, sekarang jamnya lagi adalah penuh dengan sukacita. Nah, ini mengingatkan kita. Jangan membuat kita terjatuh di dalam lingkaran negatif. Emosi negatif. Saat seseorang terjatuh di dalam kondisi negatif, ya, emosi, ya, suasana hati yang negatif, kadangkala kita bisa lost, kita lupa diri, kita lupa mengontrol diri kita, ya, kita kebablasan, masuk ke dalam lingkaran setan, terus negatif berputar. Tapi ada kalanya waktu kita lihat jam kebahagiaan, ini mengingatkan diri kita, ya, seperti di jalan tol, kita keasikan ngobrol di jalan. Tiba-tiba ada rambu. Ke Bandung sebelah kanan ya. Oh iya, ambil kanan jangan ambil kiri. Nah, seperti itu mengingatkan kita kembali. Waktu kita lihat jam kebahagiaan, harus kembali ke watak sejati saya, sifat asali saya yang bahagia, gembira, dan sukacita. Harus penuh dengan aura positif. Jangan terbawa ke dalam aura negatif. Ini mengingatkan kita. Nah, kalau kita latih diri terus seperti ini, latih terus, Sobat Magen, maka benar, jam kebahagiaan ini akan membuat kita tidak gampang emosi. Karena meminjam alat ini, kita terus melatih diri kita. Kita terus melatih kehidupan mental dan spiritual kita. Dan satu lagi yang terakhir, ya, kita mengerti Tianming. Tentu jam kebahagiaan ini juga diberkahi, dianugerahi kekuatan Tianming. Nah, dengan ada kekuatan dari Tianming, ada kekuatan dari Laomu, kekuatan dari Milevo, itu akan membuat kita semakin mudah untuk mengontrol diri kita. Itu akan membuat kita semakin mudah untuk mengingatkan diri kita. Maksudnya apa? Begini, saat seseorang lagi marah, kepala panas, ya, dia tidak bisa berpikir jernih. Saat dia tidak bisa berpikir jernih, dia terbawa emosi, maka keputusan yang dia ambil rata-rata fatal. Karena itu adalah keputusan emosi. Tapi waktu seseorang itu bisa diingatkan, bro, kamu tuh mengambil keputusan emosi loh. Itu hasilnya nggak bagus. Nah, begitu ada orang yang bisa mengingatkan dia akan berpikir ulang, oh iya, nggak boleh mengambil keputusan di saat emosi. Jadi harus ada sesuatu yang mengingatkan dia, atau seseorang mengingatkan dia. Nah, di jam kebahagiaan ini,
dengan kuasa firman Tuhan, kuasa Tianming yang begitu besar, dari Lao Mu, dari Milevo, ini akan gampang mengingatkan kita. Waktu kita melihat jam, kita mengingatkan diri kita. Ada kekuatan Lao Mu bekerja, kekuatan Milevo bekerja, itu memudahkan kita mengingat, watak sejati saya adalah bahagia, gembira, sukacita. Saya sebagai seorang siswa Maitreya, saya penuh dengan aura positif, seperti Buddha Maitreya. Penuh dengan aura kebahagiaan, sukacita, gembira. Maka saya harus menghindari dari semua aura-aura negatif. Nah, ini butuh pengingat di saat kita lost control. Disinilah jam kebahagiaan itu bekerja di dalam hidup kita. Bekerja di dalam pembinaan kita. Ya, jadi secara keseluruhan, ini adalah gambaran aja, kilasan tentang jam kebahagiaan. Yang inti yang saya sampaikan adalah jam kebahagiaan ini adalah satu bentuk kebijaksanaan dan cinta kasih yang luar biasa, ya, yang Milevo anugerahkan kepada kita melalui Cenden, ya, sehingga bisa kita dapat, kita genggam di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sampai ada satu kata mengatakan, kebahagiaan ada di tanganku. Kebahagiaan ada di genggaman tanganku. Kenapa? Karena ada jam kebahagiaan yang membantu kita selalu untuk mendapatkan kebahagiaan. Sobat Megan, kebahagiaan itu penting nggak? Oh, penting banget. Hidup seseorang tidak bahagia, maka hidup kita tidak berarti. Atau kita nggak usah ngomong berarti lah. Masa kita mau membuat hidup kita sepanjang hidup, sepanjang tahun, itu penuh dengan kesedihan. Masa kita menginginkan hidup kita sepanjang hidup, sepanjang tahun, itu penderitaan. Masih yakin nggak ada orang yang mau seperti itu? Semua orang ingin hidup di dalam kebahagiaan. Nah, kadang kita lupa caranya. Nah, kadang kita terlena. Nah, kadang kita lost. Dan inilah jam kebahagiaan hadir. Membantu mengingatkan kita. Ya, apalagi dengan kekuatan dari Tianming, dari Lao Mu Milevo, akan memudahkan kita tersentak, tersadar melalui jam kebahagiaan ini. Oke, sahabat Megan, yang belum punya jam kebahagiaan, promosi sedikit, pakailah jam kebahagiaan. Ya, jam kebahagiaan ini akan menjadi teman pembinaan kita yang sangat baik, sehingga suatu hari kita bisa seperti Milevo, penuh dengan kebahagiaan, gembira, dan sukacita. Baik, saya belajar sampai di sini. Kalau ada kesempatan silakan cari buku ini di perpus ya masing-masing. Ya, boleh dibaca, didalamin. Di dalamnya masih ada penjelasan tentang 12 kata yang ada di jam kebahagiaan ini. Jadi kalau masih ada pertanyaan dari Sobat Maigen yang masih ingin ditanyakan atau belum jelas, ya boleh sampaikan di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di Inspirasi. Dapatkan inspirasimu.